Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 106 Sasi Kamis. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul Analisis Kebutuhan Air Bersih berdasarkan populasi penduduk di Desa Gedong Kulut, Kabupaten Gresik melalui pendekatan sistem dinamis dengan software Pensim. Simulasi adalah suatu cara untuk menduplikasi atau menggambarkan ciri, tampilan, dan karakteristik dari suatu sistem nyata. Ide awal dari simulasi ini adalah untuk meniru situasi dunia nyata secara matematis, kemudian pelajari sistem dan karakter operasionalnya, dan akhirnya membuat kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan hasil dari simulasi. Selanjutnya, pendekatan dinamis. Pendekatan sistem dinamis adalah pendekatan dengan mempelajari pola perilaku yang dibangkitkan oleh sistem dengan bertambahnya waktu, di mana metode ini ditekankan pada peningkatan pemahaman bagaimana perilaku itu muncul dari struktur kebijaksanaan dalam sistem itu. Nah, dalam membuat pemodelan sistem dinamik ini melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah dan data, yang kedua membuat causal loop diagramnya, dan ketiga, mengaplikasikan causal loop diagram ke dalam stock dan flow diagram. Dan terakhir yaitu mendeskripsikan akar permasalahan dari stock and flow diagram yang didapatkan. Selanjutnya, untuk pengertian causal loop diagram merupakan suatu diagram sebab akibat digunakan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan sistem yang mempertimbangkan kompleksitas dinamis dan sistem. Untuk software yang digunakan pada penelitian ini yaitu Pensim. Pensim sendiri adalah salah satu alat perangkat lunak yang menggunakan sistem dinamis untuk memodelkan dan memberikan solusi pada masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus dan juga pembuatan softwarenya. Jadi untuk studi kasus kami yaitu terdapat suatu permasalahan dalam memprediksi kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penduduk di Desa Gedang Kulut, Kabupaten Gresik. Hingga saat ini wilayah desa tersebut masih belum mendapatkan distribusi dari jaringan pipa PDAM Kabupaten Gresik, sehingga masyarakatnya hanya bisa memanfaatkan air bersih yang berasal dari telaga air dan juga air tanah untuk kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga perlu untuk membuat model prediksi kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penduduk di Desa Gedang Kulut, di mana pada proses pengolahan datanya itu dibantu dengan menggunakan bantuan software Pensim. Jadi kita langsung saja untuk membuka Pensim. Nah, lalu kita create new model. Ini untuk inisial time-nya itu 2022 sampai dengan 2026. Untuk time step-nya 1, untuk unit for time-nya itu bulan atau month. Klik OK. Pertama kita akan buat causal loop diagramnya terlebih dahulu. Kita buat variabel. Di sini kita buat variabel pertama itu total kebutuhan air penduduk Desa Gedang Kulut. Lalu di sini kita pakai variabel lagi total populasi Desa Gedang Kulut. Nah, kemudian kita buat lagi. Sini ada penghematan air. Lalu di sini ada standar kebutuhan airnya. Nah, kemudian kita
kita buat variabel lagi, laju pertumbuhan penduduknya. Setelah itu ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk desa Gedang Gut. Dan yang terakhir terdapat variabel populasi penduduknya. Desa Gedang Gut. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan rapikan variabel-variabelnya. Seperti ini. Lalu kita beri arah panah dengan menggunakan arrow. Untuk laju pertumbuhan penduduk ini mempengaruhi total populasi penduduk desa Gedang Ulut. Begitu juga dengan pertumbuhan penduduk dan juga populasi penduduknya. Kemudian untuk penghematan air ini akan mempengaruhi total kebutuhan air penduduk desa Gedang Kulut dan juga standar kebutuhan air. Lalu total populasi penduduk juga akan mempengaruhi total kebutuhan air penduduknya. Jadi seperti ini causal loop diagram dari studi kasus kami. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita akan membuat stock flow diagramnya atau output simulasinya. Kita klik new. Ini kita save aja dulu. Ya. Kita save pakai nama Stukat Causal. Nah, ini untuk tahunnya dari 2022 sampai 2026 sama. Kita klik oke. Nah, kalau udah seperti ini, pertama kita buat levelnya dulu. Untuk levelnya di sini ada populasi penduduk, total populasi penduduk, total populasi penduduk, dan juga ada total kebutuhan air. Kemudian kita rapikan dulu. Nah, lalu kita buat ini, kita buat rate-nya dari sini ke sini, itu laju pertumbuhan penduduk. Kemudian dari sini ke sini juga itu pertumbuhan penduduk. Nah, selanjutnya kita juga buat dari sini ke sini itu total populasi penduduknya. Lalu dari sini ini nggak boleh sama, jadi kita hapus jadi populasi penduduk. Nah, lalu kita buat ini lagi dari total kebutuhan air.
ke sini itu faktor lain. Nah, seperti ini. Laju pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh persentase laju pertumbuhan. Begitu pula dengan pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh persentase pertumbuhan. Lalu populasi penduduk ini juga dipengaruhi oleh persentase populasi. Dan faktor lain ini dipengaruhi oleh penghematan air dan juga tadi standar kebutuhan air. Nah, jadi berikut adalah stock flow diagramnya, tapi kita kasih panah dulu. Persentase laju pertumbuhan ini dipengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Begitu pula dengan persentase pertumbuhan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Lalu persentase populasi mempengaruhi populasi penduduk. Penghematan air mempengaruhi faktor lain, dan juga standar kebutuhan air juga mempengaruhi faktor lain. Lalu total populasi penduduk ini juga akan mempengaruhi total kebutuhan air yang berguna untuk penduduk. Nah, seperti ini model stock flow diagramnya. Sekarang kita akan membuat skenario dari 1 sampai 4. Jadi sebelum itu kita akan memasukkan equation atau perhitungan. Jadi kita akan membuat 4 skenario, dan dalam skenario itu terdapat angka-angka yang berbeda. Jadi kita masuk ke skenario 1 terlebih dahulu. Untuk persentase ini kita kasih 0,1. Untuk unitnya itu persen. Kita klik OK. Untuk persentase pertumbuhan juga persen, unitnya equationnya 0,4. Lalu untuk laju pertumbuhan penduduk ini itu orang unitnya. Equationnya persentase laju pertumbuhan dikali dengan 1000. Klik OK. Begitu juga dengan pertumbuhan penduduknya sama, kali 1000. Nah, selanjutnya untuk total populasi penduduk ini laju pertumbuhan ditambah dengan pertumbuhan penduduk. Kita klik OK. Untuk initial value-nya itu kita buat angka awalnya itu 3530, karena di studi kasusnya itu angka awalnya 3530. Kemudian kita buat persentase populasinya itu 0,6. Untuk penghematan air kita buat 0,4. Lalu untuk standar kebutuhan air kita buat 0,8. Oke. Nah, untuk populasi penduduk ini itu persentase populasi
orang. Oke, lalu untuk ini dikali 3.600, ini dikali 2.000, kemudian untuk ini dikali 4.000. Oke, kemudian untuk faktor lain itu penghematan air ditambah standar kebutuhan air. Untuk unitsnya sama. Oke, kemudian untuk total kebutuhan air itu ini unitsnya unitnya total populasi penduduk ditambah dengan populasi penduduk ditambah dengan faktor lain. Ini jawabannya sama. Ini kita isi 8.000, coba ya. Oke. Nah, jika sudah memasukkan equation, kemudian kita kontrol A, lalu kita simulate, kita klik yes, kita kontrol A lagi, lalu kita lihat grafiknya. Nah, seperti ini total kebutuhan air. Ini dia, bisa dilihat semakin meningkatnya populasi penduduk, maka juga akan mempengaruhi total kebutuhan air yang dibutuhkan pada desa Gedang Kulut. Ini adalah grafik pad dari skenario pertama. Lalu kita lihat untuk table time-nya. Nah, ini dia untuk angka-angkanya seperti berikut. Jadi populasi penduduknya itu, total populasi penduduk itu pada 2022 itu 3.530 orang, dan pada 2026 itu 5.530. Untuk total kebutuhan airnya maka akan semakin meningkat sesuai dengan peningkatan total populasi penduduknya. Kemudian untuk skenario kedua, kita hanya perlu mengganti pada laju pertumbuhan penduduknya. Ini kita ganti angkanya jadi dikalikan dengan 2000 seperti ini. Lalu kita kita kontrol A, kita simulate, kita klik yes, kita kontrol A lagi, lalu kita lihat grafik-nya. Nah, seperti ini. Untuk skenario kedua juga sama, semakin meningkatnya total populasi penduduk, maka akan meningkat pula total kebutuhan air penduduk di desa Gedang Kulut. Lalu kita lihat tabelnya. Nah, ini dia. Semakin meningkatnya total populasi penduduknya, maka total kebutuhan airnya juga akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya pada skenario ketiga itu kita akan mengganti pada adanya penurunan pertumbuhan penduduk. Jadi kita ganti ini pertumbuhan penduduknya, terdapat penurunan. Berarti kita kalikan 500 atau kita kalikan 300 saja. Oke. Dan kita kontrol A lagi, simulate, yes. Kita kontrol A lagi, kita lihat grafiknya. Nah, ternyata sama juga seperti skenario sebelumnya. Total populasi penduduknya jika meningkat, maka total kebutuhan airnya juga meningkat. Kita lihat tabelnya. Nah, total populasi penduduknya meningkat, total kebutuhan airnya juga meningkat. Lalu untuk skenario keempat itu kita akan mengganti pada peningkatan total populasi penduduk.
di sini. Di sini peningkatan populasi penduduk. Berarti untuk populasi penduduk ini kan dipengaruhi oleh persentase populasi. Nah, maka kita harus mengganti di persentase populasinya. Ini dikalikan, tadi kan adanya peningkatan, berarti harus tambah banyak. Berarti misal dikalikan dengan 5.400. Oke, Ctrl A, simulate, Ctrl A lagi, repetnya kita lihat apakah berubah. Ternyata sama seperti skenario sebelumnya, semakin banyak total populasi penduduknya, maka total kebutuhan air pada desa tersebut juga semakin banyak. Lalu kita lihat table time-nya, maksudnya tabelnya. Nah, ini dia untuk tabelnya. Semakin banyak populasi penduduknya, maka total kebutuhan airnya juga semakin banyak. Nah, kemudian itu tadi untuk proses pengoperasian softwarenya. Lalu untuk kesimpulannya sendiri itu hubungan antara variabel populasi penduduk dengan kebutuhan air itu berbanding lurus, di mana apabila populasi penduduknya meningkat, maka kebutuhan air pada desa tersebut juga akan meningkat. Dan variabel yang digunakan pada penelitian kali ini itu terdapat laju pertumbuhan penduduk, lalu pertumbuhan penduduk, kemudian total populasi penduduk, total kebutuhan air, penghematan air, dan standar kebutuhan air. Pada semua skenario yang telah diuji, semuanya itu mendapatkan hasil bahwa kebutuhan air mengalami peningkatan dalam selang waktu 5 tahun. Dan dari semua skenario tersebut, maka dipilih skenario ketiga, yaitu adanya penurunan pertumbuhan penduduk. Mengapa skenario ini dipilih? Karena skenario ini memiliki peningkatan kebutuhan air yang paling stabil sesuai dengan peningkatan populasi penduduknya dibanding dengan skenario-skenario lain. Jadi sekian presentase untuk tugas besar dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.